Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Burhanuddin, NIM 67011170100 dari Prodi D3 SI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PA saya yang berjudul Aplikasi Berbasis Web Pasien Rawat Inap pada Modul Pendaftaran, Manajemen Kamar, dan Rekam Medis. Studi kasus Puskesmas Majegan. Puskesmas Majegan sebagai salah satu institusi pelayanan umum membutuhkan keberadaan suatu sistem informasi yang akurat dan handal, serta cukup memadai untuk meningkatkan pelayanan kepada para pasien serta lingkungan yang terkait lainnya. Dengan lingkup pelayanan yang begitu luas, tentunya banyak sekali permasalahan kompleks yang terjadi dalam proses pelayanan di Puskesmas Majegan. Banyak kendala yang dialami oleh pihak Puskesmas Majegan, di antaranya adanya kesalahan saat registrasi rawat inap, mulai dari pendaftaran rawat inap, kelola kamar, penyimpanan data rekam medis, dan terjadi rangkap data pasien, sehingga pengelolaan data jadi kurang efektif dan efisien. Hal tersebut dapat menghambatnya jalannya laporan dan kelancaran dalam hal pelayanan kepada petugas saat akan menjalani proses rawat inap. Latar belakang. Saat melakukan proses pendaftaran rawat inap, serta pemilihan kamar untuk pasien yang akan melakukan pemilihan kamar inap, dan sering pun terjadi kerangkapan data arsip pasien di Puskesmas Majegan. Jika ada pasien yang akan mendaftar rawat inap dan melakukan pemilihan kamar, maka petugas Puskesmas akan melakukan pencatatan yang ditulis dengan menggunakan Microsoft Excel sebagai alat bantunya. Dan saat melakukan pengecekan kamar yang masih kosong, petugas masih mengecek ulang kembali ke kamar, sehingga memerlukan waktu lagi yang sangat tidak efisien. Kemudian, setelah dokter melakukan visit kepada pasien, petugas masih menginputkan hasil visit dokter masih manual, yaitu menggunakan tulisan tangan ulang kembali, sehingga kurang terperinci dan mengakibatkan adanya pencatatan yang tertinggal atau terjadi duplikat data. Jika saat petugas membutuhkan rekam medis, pasien masih membutuhkan waktu dan tidak efisien juga, karena masih mencari di rak penyimpanan rekam medis dan harus mencari satu persatu. Pada proses pembuatan laporan, pengelola masih mengevaluasi kembali hasil pendaftaran pasien yang telah melakukan rawat inap. Maka banyak data yang kurang tepat ataupun terduplikat, jadi membuat laporan membutuhkan waktu yang lama. Rumusan masalah yang poin yang pertama yaitu bagaimana cara mengatasi potensi hilangnya data dalam proses pendaftaran rawat inap. Poin nomor 2, bagaimana cara memfasilitasi petugas agar dapat melakukan pemilihan kamar pasien rawat inap dengan mudah. Poin nomor 3, bagaimana cara memfasilitasi petugas agar dapat melakukan penyimpanan rekam medis pasien. Poin nomor 4 yaitu bagaimana cara memfasilitasi petugas saat menginputkan hasil visit dokter agar mudah dipindahkan ke rekam medis. Tujuannya, yang pertama, memfasilitasi petugas untuk input data pasien saat akan menjalani rawat inap. Nomor 2, memfasilitasi petugas untuk melakukan pemilihan kamar rawat inap. Nomor 3, memfasilitasi petugas untuk penyimpanan rekam medis pasien. Poin nomor 4, memfasilitasi petugas untuk melakukan penyimpanan hasil visit dokter dan diinputkan ke rekam medis. Batasan masalahnya ada 4. Yang pertama, aplikasi ini hanya fokus pada proses menginput data pasien saat akan menjalani rawat inap di Puskesmas. Nomor 2, aplikasi ini hanya fokus pada saat pemilihan kamar pasien rawat inap. Nomor 3, aplikasi ini hanya fokus pada proses penyimpanan rekam medis pasien. Nomor 4, aplikasi ini hanya fokus pada visit dokter. Alat pendukung pengembang aplikasi yaitu yang pertama ada kode injektor,
yang kedua ada Sublime, yang ketiga PHP, dan yang keempat ada MySQL. Proses bisnis pendaftaran existing. Ada dua aktor, yaitu petugas dan pasien. Yang pertama, pasien membawa surat rujukan untuk rawat inap. Setelah itu, petugas memeriksa surat rujukan, lalu memanggil pasien. Setelah itu, menginput pasien ke pendaftaran rawat inap. Yang kedua, proses bisnis pemilihan kamar existing. Petugas, ada dua aktor, yaitu petugas dan pasien. Yang pertama, petugas melihat buku kamar inap, memastikan dan mengecek ke kamar yang masih kosong. Dan jika ada kamar yang masih kosong, petugas akan menawarkan kamar rawat inap tersebut. Jika tidak, pasien dirujuk ke tempat lain. Setelah itu, jika tadi petugas menawarkan kamar dan pasiennya menolak, maka petugas juga akan merujuk pasien ke tempat lain. Jika pasien tersebut mau menginap di kamar tersebut, maka pasien menjalani perawatan. Terus, proses bisnis visit dokter existing. Ada dua aktor, yaitu dokter dan petugas. Yang pertama, dokter melakukan visit ke pasien, setelah itu mencatat keluhan dan obat yang akan dikasih. Setelah itu, petugas mencatat ulang kembali hasil visit dokter menjadi rekam medis, dokumen rekam medis. Sekarang, proses bisnis pendaftaran yang to be. Ada dua aktor juga, petugas dan pasien. Yang pertama, petugas login masuk ke tampilan pendaftaran. Setelah itu, pasien datang membawa surat rujukan, petugas memeriksa surat rujukan dan menginputkan ke pendaftaran rawat inap dan disimpan ke rekam medis. Setelah itu, petugas membuka tampilan lihat daftar pasien, memilih pasien yang akan menjalani rawat inap, dan memanggil pasiennya. Proses bisnis pemilihan kamar to be. Petugas dan pasien, aktornya. Yang pertama, petugas login masuk ke lihat tampil kamar. Setelah itu, petugas melihat ketersediaan kamar. Setelah itu, menawarkan ke pasien. Jika pasien setuju, maka akan menawarkan kamar yang tersedia tersebut, dan jika tidak, pasien akan dirujuk ke tempat lain. Setelah itu, jika tadi petugas telah menawarkan dan pasien tidak mau, maka akan dirujuk ke tempat lain juga. Dan jika mau, pasien akan menjalani perawatan. Proses bisnis visit dokter to be. Yang pertama, ada dua aktor, yaitu dokter dan petugas. Yang pertama, dokter melakukan visit kepada pasien, mencatat keluhan dan obat yang akan dikasih. Setelah itu, diserahkan dalam bentuk catatan ke petugas, dan petugas menginputkan hasil visit dokter, kemudian disimpan di dalam database. Dan di dalam database tersebut nanti penyimpanannya bisa berupa menjadi rekam medis. Untuk use case diagram, di sini ada dua pengguna, yaitu petugas dan admin. Poin pertama, petugas itu ada registrasi, pendaftaran pasien, rawat inap, kelola kamar, kelola dokter, input hasil visit dokter, cetak hasil rekam medis rawat inap, serta rujukan. Di poin admin terdapat dua juga, yaitu verifikasi data petugas dan kelola data petugas. Untuk semua tahapan, kecuali verifikasi data petugas dan view rekam medis, itu include ke login. Jadi sebelum bisa membuka registrasi dan sebagainya, itu harus login terlebih dahulu. Dan untuk view rekam medis itu include kepada input hasil visit dokter. Untuk kelas diagramnya, di sini ada CI controller serta CI model. Di controller admin terdapat
beberapa metode, yaitu verifikasi petugas, petugas, edit petugas, proses edit petugas, dan hapus petugas. Di controller regis ada ProRegis. Di controller input dokter terdapat metode input dokter, tambah dokter, edit dokter, proses edit dokter, serta hapus dokter. Setelah itu di controller input kamar terdapat ada beberapa metode, yaitu input kamar, tambah kamar, edit kamar, proses edit kamar, serta hapus kamar. Setelah itu di controller pendaftaran, ada metode pendaftaran, tambah pasien, edit pasien, proses edit pasien, hapus pasien. Di controller pinjam kamar terdapat pinjam kamar, pro pinjam kamar, tanggal keluar, edit pinjam kamar, proses edit pinjam kamar. Di controller rekam medis terdapat rekam medis, visit dokter, print visit. Di controller rujukan terdapat rujukan, input rujukan. Di controller visit dokter terdapat 3 metode, yaitu tambah visit, ubah visit, serta visit dokter. Setelah itu di model ada 9 model, yaitu yang pertama model M-admin, terdapat beberapa metode, yaitu tampil admin, update, tampil petugas by ID, update petugas, hapus petugas. Di metode regis terdapat beberapa metode juga. Yang pertama regis, select, cek data akun, lupa password. Di model M dokter, input dokter, tampil dokter by ID, update dokter, tampil dokter paging, hapus dokter. Di model M kamar, input kamar, tampil kamar by ID, update kamar, tampil kamar paging, hapus kamar, cek kamar. Di model M pasien, terdapat input pasien, tampil pasien by ID, update pasien, hapus pasien, cari pasien, tampil pasien paging, dan cari pasien paging. Di model M pinjam, ada input pinjam, tampil pinjam, pilih kamar, pilih pasien 2, tampil pinjam by ID, update pinjam kamar, serta pilih pasien 3. Di M rekam terdapat tampil rekam, hasil visit, tanggal visit. Di model M rujukan ada input rujukan, tampil rujukan, print rujukan. Serta di M visit, model M visit ada input visit, update ID dokter, tampil visit, ubah visit pasien, detail visit pasien, current detail pasien, tampil visit paging, visit, pilih dokter, pilih pasien, dan get visit pasien. Nah, di sini IRD-nya ada 8 tabel. Yang pertama di pasien, itu ada nomor identitas, ID pasien, keluarga, nama, nomor HP, status, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, pekerjaan, warga negara, bertanggung, pekel, agama, golongan darah, nomor HP bertanggung. Serta ada kamar dipakai, itu ada ID pinjam, tanggal keluar, tanggal masuk. Setelah itu ada kamar, yaitu ada status, ID kamar, nama kamar, harga, kelas. Di tabel entitas rujukan terdapat ID rujukan, tanggal, nama RS, tanggal lahir, nama, pertolongan, jenis kelamin, alamat, diagnosa. Dan di tabel visit dokter terdapat tensi darah, obat, penyakit, perkembangan, ID visit sebagai PK, tanggal. Dan di entitas dokter terdapat spesialis, ID dokter, nama, jadwal, alamat, serta di tabel rekam medis dapat total ID rekam, hari, biaya kamar, biaya perawatan. Untuk relasi dari pasien ke kamar dipakai adalah one to one. Untuk relasi dari kamar dipakai ke kamar itu juga one to one. Dari relasi kamar dipakai ke visit dokter one to many, rekam medis
relasi dari rekam medis ke visit dokter one to many juga, dan dokter ke visit dokter one to many. Di diagram relasi, di ID di tabel pasien, ID pasien itu menjadi FK di kamar dipakai, serta di tabel kamar juga PK-nya ID kamar menjadi FK di ID di kamar dipakai. Serta kamar dipakai PK-nya menyambung di visit dokter, dan dokter PK-nya ke visit dokter juga, dan rekam medis PK dari visit dokter menuju ke rekam medis. Untuk ajukan dan petugas tidak berrelasi karena bisa berdiri sendiri. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.